menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Boleh lihat wajah-wajah yang bersuka cita dan diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Haleluya. Dalam hadirat Tuhan bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan sama-sama membuka ibadah ini dengan doa, akan sama-sama kita bersatu hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam hidup kami, Engkau sungguh setia bagi setiap kami Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan kami ada di rumah-Mu Tuhan, kami mengambil bagian yang terbaik mengawali hari kami hari ini Tuhan Yesus. Kami datang membawa hati dan hidup kami untuk bersyukur, membawa hidup kami, menjadikan hidup kami sebagai persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Sungguh kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini.
Engkau mengurapi setiap kami, menguatkan setiap kami, memberikan kami sukacita dan damai sejahtera dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Ini kami umat-umat-Mu Tuhan, dengan penuh sukacita dan dengan penuh antusias kami rindu menyembah Engkau Tuhan saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Yang siap menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Kita akan sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah membuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menetap kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tadung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita akan sama-sama mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sama-sama serahkan haleluya. Dalam hadirat Tuhan, silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menikmati kebaikan-Mu, kasih-Mu dalam hidup kami yang tak pernah berkesudahan dulu, sekarang sampai selama-lamanya ya Tuhan. Amin Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak
Ku selalu pujimu selamanya. Ku selalu selalu bayang terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku memujimu.
perbuatan besar dalam hidup kami Tuhan Yesus. Engkau nyata di dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan kami patut untuk mengucap syukur atas semua yang kami terima dalam hidup kami Tuhan Yesus. Mari dalam hadirat Tuhan kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sama-sama saat ini yang kita sama-sama sembah Tuhan. Engkau yang merindukan Tuhan, mari sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama berikan mazmur yang terbaik buat Tuhan, pujian yang terbaik buat Tuhan Yesus, penyembahan yang terbaik dan menyenangkan hati Tuhan saat ini. Hanya kita dengan Tuhan, fokus masing-masing pribadi dengan Tuhan.
Yesus hadir bagi suku kaum bahasa. Dia dari tempat ini untuk sama-sama kita puji nama Dia. Beritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa. Dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku Indonesia. Satu dan maha besar dan sangat terpuji, siapa bijaksana dari segala alam. Satu dan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan seluruh dunia. Maha besar dan sangat terpuji, lebih dahsyat dari segala alam. Dia besar, maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Bapak Ibu saudara, Tuhan kita Raja besar, amin. Dia tepuk tangan bagi Dia, haleluya. Boleh cepat saja katakan, cepat saja, tepuk tangan sama-sama. Bisa lebih dari ini, saudara? Satu. Lebih dari ini, boleh tepuk tangan sama-sama. Ikuti musik sama-sama. Come on, saudara, come on. Satu. Yang ini di sini memuji Tuhan sama-sama. Come on, yes. Wow. Siap tapi dahsyat lagi nyaman. Satu puji, lebih dahsyat dari satu maha besar dan sangat terpuji, siapa kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Bapak Ibu saudara, ketika Yesus bangkit, Tuhan memberikan kuasa yang besar buat kita, amin. Boleh lihat kiri kanan Bapak Ibu saudara. Boleh katakan, kuasanya dahsyat, come on. Dahsyat, come on. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Lagi tepuk tangan. Dahsyat, 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 come on. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Lagi, come on. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Sekali lagi, dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Saya dulu Bapak Ibu saudara, kita terus berkati. Kita akan memberikan persembahan saudara. Pertama, mari kita berdoa persembahan. Hati kami bersyukur Tuhan buat kedahsyatan-Mu. Kau yang sudah mati, Kau yang sudah bangkit Tuhan. Dan kami terus merayakan hari kebangkitan-Mu. Dan ada kemenangan Kau berikan buat gereja-Mu, buat di tempat ini Tuhan. Terima kasih buat hadirat pertolongan Tuhan. Kami bawa dupa yang harum di hadapan Tuhan, kuduskan, sucikan. Kami percaya Tuhan memberkati kami berlipat-lipat ganda. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Shalom saudara.
Kita sebagai orang percaya pasti sering mendengar bahwa Tuhan Yesus segera datang. Saya berharap saudara tidak bosan mendengar statement ini, karena dalam VOP kali ini kita akan sama-sama membahas mengapa kita perlu mendengar pesan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sebagai Raja. Seorang teolog Pentakosta yang bernama Stephen Jackler menyebutkan bahwa doktrin kedatangan Tuhan Yesus adalah denyut nadi dari kegerakan Pentakosta. Pemahaman bahwa Tuhan Yesus akan segera datang tetap dari tim teologi kami. Silakan buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kasih Tuhan sungguh murah, tulus dan sempurna mengasihiku, pengorbanan di Kalvari, sungguh berharga kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan nyatakan kasih Tuhan tak bersyarat, dan seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak untuk terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan atas kami. Sampai hari ini Tuhan, kami sangat merasakan betapa besar kemurahan-Mu atas kami. Terima kasih Bapak. Biarlah Kau menerima segala pujian, penyembahan dan hormat kami hanya bagi nama Tuhan.
Buka setiap hati kami, berikan kami pendengaran seperti murid Kristus, berikan kami hati seperti hamba, dan jangan ada sedikit pun dari kami yang mengeraskan hati untuk menerima perkataan firman di dalam nama Yesus. Urapi hamba yang bukan siapa-siapa ini Tuhan. Biar Bapa yang semakin besar, hamba yang semakin tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Yesus. Bicara Tuhan banyak-banyak kepada kami. Kami mau mendengar dan berikan kami roh ketaatan. Berikan kami roh kemampuan untuk melakukan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama umat pilihan Tuhan yang diberkati, kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Mantap. Pagi-pagi kalau dilayani sama orang Batak langsung bangun yang malas-malas. Haleluya. Saya sinkron dengan Marta. Lihat, segala sesuatunya bergetar. Yang belum nyanyi pun harus nyanyi. Yang belum buka baba pun harus buka baba. Waktu kamu udah baba, aku tanya dulu, banyak orang Batak nggak di sini? Nanti aku main bahasa Batak aja. Berapa banyak orang Batak sini? Paten. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sebentar lagi saya berharap GBI menjadi gereja Batak Indonesia. Setuju? Iya, asal mau hotel, hosok, latte, iya kan? Biar hilang itu yang namanya iri hati. Itulah, biar bagus semuanya. Apa kabar Bapak Ibu? Iya, puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan Yesus dan juga Pak Gembala di tempat ini beserta dengan staf pengembalaan yang ada yang boleh mempercayakan saya untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita. Haleluya. Terima kasih. Iya, kalau orang Batak yang khotbah harap maklum, suara harus kuat-kuat supaya jangan ngantuk. Amin. Ada yang sudah sarapan? Kalau ditanya belum, aku pun belum. Tapi kita sarapan ini dulu ya, secara roh. Emang berat kali hari ini temanya diberikan Kak Marta sama aku. Luar biasa. Bagaimana sekarang kita ini hidup di dalam kesetiaan. Paten. Bisa dijamin kita bisa setia? Yang lebih banyak ngomong, yang lebih banyak berkata-kata perempuan. Bapak-bapak, bisa dijamin kita setia? Yang di depan aja, yang belakang tergantung situasi dan kondisi. Ada begitu ku baptis 20 menit sampai ganti kulit, enggak apa-apa. Aku tanggung jawab nanti kalau Tuhan tanya kenapa kau baptis sampai 20 menit. Aku bilang cukul kali di Tuhan. Udah tahu firman tapi nggak ngakuin. Cukul, tahu cukul kali ya? Keras kepala. Beda tipis lah sama kepala batu, ya kan? Jadi sekarang ini kita harus tahu bagaimana kita hidup di dalam kesetiaan. Amin. Karena banyak yang bilang, banyak yang terpanggil, ya banyak juga yang dipilih, sedikit yang dipilih, tapi lebih sedikit lagi ya. Ini perempuan banyak yang ngomong masalah setia, nampak kali curhatan hatinya. Lebih sedikit lagi yang tolong direspon dulu ya kalau aku buat bayar, biar aku tahu kalian masih fokus apa enggak. Jangan nanti fokusnya ke lapo, makan apa kita panggang, apakah kita makan samcan, ya nanti saja itu. Rohani dulu baru jasmani. Kita mau sama-sama baca dari Amsal 3. Amsal 3 ayat 1 sampai dengan 4. Saya mengajak Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri, kita mau menghormati firman Tuhan. Haleluya. Multimedia tolong dibantu, pro. Haleluya. Amsal 3 ayat 1 sampai 4. Yes, betul sekali. Oke. 3, 2, 1. Hai anak-anakku, janganlah kau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu.
Berkali ini disumpahin kita pendek umur. Ya tergantung kau setia apa enggak. Kan firman Tuhan udah bilang tadi. Ya kan? Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepada hari-hari ini makin chaos. Kalau kita baca apa yang menjadi sumber medsos yang ada Instagram, ya biarin nggak apa-apa saya disebut Instagram. Ini masuk ini nggak? Biar saya di endorse. Jadi cuman Dermaster yang endorse. Kita baca sehari-hari ini ngeri. Perselingkuhan dipublish viral. Ya, karena apa? Sekarang minimnya kesetiaan. Sedangkan kita tahu bahwa di Amsal ini berkata bahwa ini menjadi satu perintah Tuhan. Didikan ajaran yang Tuhan mau kita lakukan. Hai anakku, janganlah kau melupakan ajaranku. Kalau bicara melupakan berarti tandanya harus diingat dalam segala hal. Kesetiaan itu memang harus diuji, Pak, Bu. Kesetiaan itu diuji dari keadaan dan situasi yang teramat sangat sulit. Mungkin secara kasat mata manusia berpikir ini tidak ada jalan, ini tidak ada solusi. Tapi di situ Tuhan mau kita jangan melupakan ajaran yang Tuhan berikan kepada kita. Salah satunya adalah kesetiaan. Karena buah daripada hikmat adalah kesetiaan. Salah satunya. Kalau memang kita menjadi orang percaya dan kita sudah banyak-banyak menerima hikmat daripada Tuhan, berarti tandanya buah yang harus ada dalam kehidupan kita salah satunya adalah kesetiaan. Ya, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Hati itu sangat amat penting. Bapak Ibu datang ke sini bawa apa? Bukan bawa pujian, nyanyi, nangis-nangis sampai hidung melet-melet. Enggak, itu cukup enggak. Tapi hati yang Tuhan mau lihat supaya kita bisa pelihara apa yang Tuhan katakan kepada kita pada saat kita datang beribadah ke rumah Tuhan. Amin. Jaga hatimu. Saya tanya di mana aja. Saya mau tanya juga di BTC. Bapak Ibu datang sama Tuhan mau apa sih? Mau diberkati? Nah inilah. Kita datang sama Tuhan bukan bicara berkat. Berkat sudah pasti mengikut bagi yang mengandalkan Tuhan. Tapi kita datang karena kita mengasihi itu. Tandanya hati kita yang kita kasih sama Tuhan, supaya kita bisa pelihara perkataan Tuhan itu. Amin. Sama kalau masih pacaran, sayang, I love you, tolong dorong aku Tuhan. Itu diingat nggak? Diingat. Kalau perlu dituntut terus. Kau bilang kau sayang sama aku, kau bilang kau cinta sama aku, itu dituntut terus. Karena bicara hati. Di pada saat kita datang sama Tuhan, katakan Tuhan aku mengasihimu, kasih hatimu sepenuhnya untuk Tuhan, supaya kita bisa pelihara apa yang Tuhan katakan kepada kita. Amin. Salah satunya itu hatimu. Ya, di dalam catatan saya, pada saat saya bertanya Tuhan apa yang harus saya katakan, kehidupan bagi orang-orang benar akan mengikuti apa yang menjadi perintah dan kehendak Tuhan, yaitu menumbuhkan kasih dan menumbuhkan kesetiaan. Kita yang tumbuhkan kasih dan kesetiaan itu. Kalau kita tidak tumbuhkan, tidak akan pernah bisa berbuah. Makanya kesetiaan itu perlu yang namanya usaha kita sendiri. Dengan apa? Dengan apa? Kita menjaga apa yang menjadi kebenaran firman itu. Kesetiaan dalam segala hal, Pak Bu. Kalau kita belajar dari kisah Yudas, adakah kesetiaan dalam Yudas? Dia murid kok? Ada nggak? Tidak ada. Yang katanya orang percaya sekalipun, yang katanya sudah pendeta kali bertingkat dunia sekalipun, bisa saja tidak setia. Ya, kita udah lihat.
kita dengan apa? Selain harta, cinta, tata, tapi juga dengan ketidaksungguh-sungguhan hati kita sama Tuhan. Kita suka mendua. Nomor 2 Tuhan, nomor 3 Tuhan. Kita tidak bisa prioritaskan Tuhan. Sedangkan firman Tuhan berkata, akuilah dia dalam segala langkah dan tingkah laku kita. Tidak bisa kita bilang, kau apa-apa Tuhan, apa-apa Tuhan. Memang sekarang apa-apa harus Tuhan. Tidak bisa lari dari Tuhan. Kita orang pilihan Tuhan tidak bisa lari dari Tuhan. Oke, mungkin kita tidak jual Yesus semata-mata hanya karena harta, cinta, dan tata. Tapi pada saat kita ragu, kita jauh dari Tuhan, apakah kita bisa setia? Di dalam catatan saya, kita bisa setia ada 3 hal. Kita kenal dan dekat dengan Yesus. Maka Yesus mengajarkan kita kesetiaan yang sesungguhnya, kesetiaan yang sejati, kesetiaan yang abadi. Kalau kesetiaan cuma pakai daging, itu pakai tempo-tempo. Kalau udah keriput pasanganmu, kalau kau nggak dekat dengan Tuhan, kesetiaanmu itu expire. Karena pakai kekuatan sendiri. Udah tua kau nggak, jelek kali kau, diam-diam selingkuh dia. Sama. Pada saat kita pakai kekuatan sendiri, kita datang sama Tuhan pas lagi butuh doang. Giliran kita lagi ada, kita jauh dari Tuhan. Itu tidak akan pernah bisa bertahan, karena dagingmu yang berbicara. Tapi dalam segala keadaan, kita mau melekat sama Tuhan. Tuhan yang memberikan dan kemampuan itu untuk kita bisa setia. Amin. Pokoknya itu ada di Yesus. Ya, jadi tidak bisa kita cuma pakai perasaan kita bisa setia. Perasaan bisa pudar. Perasaan tidak bisa menjamin kita mengasihi tanpa syarat. Tapi kalau melalui Yesus kita kenal, kita dekat, kita sungguh-sungguh mau intim dengan Tuhan. Yesus yang mentransfer, Yesus mengajari kita untuk setia. Amin. Gak ada jaminannya. Tubuh daging kita semakin tua, bukan semakin cantik, bukan semakin ganteng, semakin peot. Makanya gak usah operasi-operasi. Sayang uang itu. Dioperasi pun tetap juga. Saya punya banyak rekan artis, Bapak Ibu, termasuk yang sudah dipanggil Tuhan. Bapak Ibu tahu operasi berapa? Berapa kali dia operasi? Lebih dari 10 kali. Meletot, tarik, meletot, tarik, meletot, tarik. Biar setia, biar dapat sesuatu yang bisa menguntungkan. Nggak ada yang abadi kalau daging. Hanya Yesus jaminan yang memampukan kita bisa setia. Amin. Nggak ada jaminan lain, nggak ada. Kalau pasanganmu menjengkelkan, lihat Yesus, makanya kau bisa setia. Kalau istrimu cerewet, istrimu remeh, istrimu terus knalpotnya berbunyi, lihat Yesus, untuk itu kau bisa setia. Nggak bisa tukar tambah, Pak. Enak aja lu. Nggak bisa. Nggak bisa ganti tukar tambah. Maunya kan gitu, tukar tambah salah pilih aku. Nggak bisa. Tapi kalau kita pandang Yesus, Yesus yang memampukan kita untuk firm. Ini sudah di sini. Apapun yang terjadi, Yesus jaminannya untuk saya. Amin. Ya, nggak bisa lagi kita main-main. Nah, permasalahannya pada saat kita ke Yesus, cuma kenal Yesus, cuma tahu Yesus. Apakah Yesus mengenal kita? Kalau cuma bicara kenal, bisa saja Yesus nggak kenal kita. Di firman Tuhan ada tuh, bukan orang yang sebut Tuhan, Tuhan, Tuhan yang berkenan sama Tuhan, tapi orang yang melakukan perintahku itu yang berkenan di hati Bapa. Sama, siapa yang nggak kenal Prabowo, Pak Presiden? Ada yang nggak kenal sini?
Pasti kenal semua. Tapi permasalahannya, apakah Pak Prabowo kenal kita? Gak cukup cuma kenal, tapi dekat, intim sama Tuhan. Amin. Supaya kita tercatat dalam buku kehidupan dia. Ada anakku loh, namanya si Selevina Silain. Ada anakku loh, namanya si burung purba, si cantik Clara. Kalau di sinetron zaman dulu ya, zaman dulu kami itu sinetron. Iya kan? Jadi gak cukup kenal. Ya, gak cukup Bapak Ibu datang ke tempat ini dengar firman selesai. Ikutlah dalam pemuritan yang ada dalam gereja Tuhan. WBI yang ada, halo, pria-pria. Enggak semuanya mungkin bisa aktif, tapi saat ini ayo aktifkan dirimu untuk kita bisa mendekat kepada Yesus. Mesbah keluarga, siapa di sini yang mesbah keluarga? Yang belum? Bapak-bapak, ayo mulai. Ibu-ibu ajak suamimu. Kalau bapak-bapak, jangan diharap lagu pendeta kalau suamiku. Ibu-ibu yang mulai dulu. Mesbah keluarga itu sangat perlu. Supaya apa? Kita bukan cuma kenal Yesus dari firman, kita bukan cuma kenal Yesus dari khotbah. Karena sekarang jemaat sekarang firman unik, antik. Sukanya sama khotbah, nggak suka sama firman. Betul? Gak usah cari pengkhotbah yang ngetop. Cari Yesus yang ngetop itu. Kalau khotbah nomor 1, buku sambil dengar baca. Kita merasa dengar khotbah boleh nggak? Ya boleh aja. Tapi apakah fokus kamu membaca firman itu? Karena firman itu buku kehidupan. Khotbah itu yang mendoktrin itu manusia. Bukan berarti nggak ada kuasa. Tapi yang menjamin ada kuasa itu karena ada firman Tuhan. Amin. Makanya bukan cuma kenal, dekat. Libatkan dirimu Tuhan, saya mau. Jangan menjadi jemaat-jemaat biasa yang cuma datang pulang kamenku. Itu pun 1 bulan belum tentu ada. Kalau 1 bulan kalian setia gereja ini udah penuh ini. Betul nggak? Kalau kita minggu pertama oke lah, perjamuan kudus sudah di WA. Minggu kedua nantilah ada arisan aku. Gampang lah nanti gereja di tempat lain. Minggu ketiga, bolehlah gereja. Minggu keempat, nantilah. Kita masih banyak hitung-hitungan kasih waktu sama Tuhan. Yang katanya kita mau dekat sama Tuhan, tapi waktu pun kita nggak setia. Betul? Biarin harap tersinggung. Aku pun udah lebih dulu tersinggung. Jangan hitung waktu. Kita semua perlu Tuhan, Bapak Ibu. Jangan pada saat susah kita cari Tuhan. Oh, Bapak di mana kau Bapak? Boleh kita semua nih loh kan? Kalau kita gitu, kalau udah genting darurat. Oh, kalau perlu bobo-bobo suara kita. Oh Tuhan. Gimana kau waktu kau tidak susah nah? Kalau kata Tuhan, Yesus yang mengajarkan kita untuk bisa selamat. Makanya mendekat kepada Yesus itu. Supaya Yesus itu yang menjadi sumber adalah jaminan kita untuk kita bisa setia dalam segala keadaan. Amin. Sudah dites masa pandemi kan? Apakah kita setia sama Tuhan? Banyak yang di online dulu, waktu gereja online, yang matikan kamera kita nggak tahu dia lagi ngapain. Lagi salto kah? Lagi masak kah? Atau ditinggal aja? Yang penting absen gak enak sama Pak Gembala, sama hamba Tuhan yang lain. Kita sudah gitu. Tapi Tuhan lihat pada saat kita mau fokus sama Yesus, apakah kita bisa setia? Dan yang kedua kasih, yaitu berarti kasih hatimu untuk Tuhan itu. Kasih sungguh-sungguh hatimu untuk kebenaran, supaya kita bisa melihara apa yang Tuhan perintahkan. Makanya kita harus terhubung sama Tuhan. Connecting dengan apa? Dengan doa. Itu yang saya bilang harus ada mesbah doa. Jangan cuma makan kita berdoa. Itu pun makan cuma mengucap terima kasih, takut diambil panggangnya. Bapak terima kasih Bapak. Berkati makanan ini, amin. Kok cepat kali? Iya nanti panggangmu kok ambil.
Masih banyak orang kan takut dijagai. Doa makan itu kurang efektif kalau seperti itu, Pak. Ada juga doa makan. Bukan aku jarang berdoa, jadi doa makan aku harus 10 menit. Lama kali orang udah makan dia baru amin. Perlu connecting, hubungan supaya kita apa? Bisa sungguh-sungguh merasakan dan melakukan apa yang menjadi perintah dalam firman Tuhan. Itu bukan untuk Tuhan Yesus, buat kita kok. Untuk dalam kehidupan kita. Tuhan ngasih tahu sama kita, kasih dan setia itu perlu di dalam kehidupan kita. Makanya ada kata lagu, ku terhubung denganmu, selalu firman-Mu itulah dari mengenal kasih, dari membuka hati, dari memberikan hati, kita mendapatkan kerendahan hati. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Kalau kita mau bicara setia, ini lawan katanya dengan ketidakrendahan hati. Orang yang tidak setia biasanya orang yang sombong, orang yang nggak bisa dikasih tahu, orang yang nggak bisa diarahkan, orang yang menganggap dirinya paling hebat. Percayalah, jika kita masih punya karakter seperti itu, datang pada Tuhan, minta kerendahan hati itu, minta kasih hati yang sungguh-sungguh diberikan kepada Tuhan. Amin. Nah, yang ketiga di sini firman Tuhan. Ini udah pakai lengkap. Hanya 3 ini yang menjamin kita bisa setia. Bukan karena perasaan, bukan karena pikiran, bukan karena tampilan kita bisa setia. Tapi Yesus kasih dan firman Tuhan. Makanya dibilang jangan lupakan ajaranku. Ajaran siapa? Firman itu. Pak, Bu, kesetiaan itu pilihan. Kita yang pilih mau setia apa enggak. Kalau tetap mau setia, ada di dalam Tuhan di sini. Apa yang menjadi reward daripada kesetiaan? Panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setiamu meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Kita akan mendapatkan satu kehormatan selain di hadapan Allah, bahkan juga di hadapan manusia. Banyak reward yang Tuhan kasih sebagai orang yang menjaga kesetiaan. Akhir-akhir ini orang apakah bisa setia dalam berdoa? Akhir-akhir ini apakah orang bisa setia membaca firman? Akhir-akhir ini apakah orang bisa setia dalam pemuritan? Akhir-akhir ini apakah orang bisa setia untuk datang beribadah kepada Tuhan? Makanya kesetiaan itu sangat perlu. Dalam segala keadaan kesetiaan itu diuji. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Apa? Selidiki batinku dan hatiku, mataku. Kita minta Tuhan uji, selidiki batin kita, hati kita, maka kita sungguh-sungguh. Tuhan siapa? Mungkin pernah dulu kita tidak setia. Jangan lagi ke belakang, lihat pandang ke depan, berjalan bersama Yesus, berjalan dengan hati dan kasih yang mengasihi Tuhan dan memiliki Yesus itu, dan berjalanlah karena firman Tuhan. Amin. Maka engkau diperbaharui. Jangan lagi kita pola hidup yang lama. Jangan karena lagi susah. Biasanya orang yang lagi susah itu setia. Tapi kalau orang yang lagi senang itu susah untuk setia. Terbalik, Bapak Ibu. Dalam keadaan apapun,
Kita harus tetap setia. Baik terhadap pasangan kita, setia kepada panggilanmu. Tuhan ada di tengah-tengah panggilanmu. Baik sebagai istri, sebagai suami, sebagai pekerja profesional gagal, sebagai pengusaha gagal, sebagai apa lagi? Pelayan Tuhan gagal. Kesetiaan itu sangat perlu untuk dilakukan. Banyak orang baik, tetapi siapakah orang yang setia? Itu makanya saya tanya. Banyak orang yang gak bisa jawab, karena dia pasti melihat dirinya sendiri, menimbang-nimbang dirinya sendiri. Gue udah setia belum? Yang harus tanya biasanya orang yang terdekat, karena orang yang terdekat itu yang merasakan dalam apa? Kesetiaan segala hal. Contoh anak, apakah setia mendengarkan orang tua, mengasihi orang tua? Itu bisa kita tanya. Yang kita tanya siapa? Orang tuanya. Dan terbalik, kalau kita tanya anak, kita tanya ke orang tua. Nah biasanya begitu. Tapi kalau kita tanya diri sendiri, udah setia nggak kita ya? Kesetiaan itu seumur hidup, Bapak Ibu, pelajarannya. Sama dengan kasih itu seumur hidup. Itu implementasinya seumur hidup, aplikasinya seumur hidup. Jadi kita harus pakai itu seumur hidup. 3 hal tadi, Yesus, kasih, yaitu hati kita sendiri, dan firman itu sendiri, seumur hidup, biar melekat kepada kita. Ya, apakah kita termasuk orang yang setia? Bapak Ibu yang tahu, Bapak Ibu seperti apa? Saya yang tahu seperti apa. Standar kesetiaan kita berbeda-beda. Betul? Standar kesetiaan Bapak beda, standar kesetiaan Ibu beda. Menurut Bapak standar kesetiaan seperti ini, menurut Ibu seperti ini. Kalau kita pakai pandangan sendiri, tidak akan ketemu. Tapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan, pasti segala sesuatunya itu untuk kebaikan. Makanya jangan pakai pandangan manusia, tapi pakai pandangan firman Tuhan. Dan keren sebenarnya kalau suami dan istri diberikan satu ayat khusus. Ya, kasihilah istrimu seperti Tuhan Yesus mengasihi jemaat. Itu kan acuan salah satu firman yang mengajarkan buah daripada kesetiaan. Tunduk kepada firman. Kalau kita pakai aturan kesetiaan kita sendiri, itu kayak hukum Taurat. Pak, kau harus setia ya. Kayak mana? Nih, udah buat. Ih, panjang kali Mak. Kayak list belanja. 1, Bapak harus setia, pulang kerja pulang, nggak boleh kasih tebengan. Apalagi ini, pokoknya uang belanja harus sampai, tidak boleh berkurang. Langsung mikir dia kalau berkurang nanti sama cewek lain lagi. Panjang itu. Kalau kita pakai standar pemikiran kita untuk setia, nggak akan pernah habis. Makanya jangan kejam-kejam kali jadi suami dan istri, Bapak Ibu. Harus punya kasih. Amin. Kalau kita pakai standar kita, nggak akan pernah ada yang bisa. Pasti ujung-ujungnya ribut atau cerai. Makanya saya kalau nikahkan jemaat saya bilang, apa prinsipmu? Prinsip saya membahagiakan pasangan saya. Apa prinsipmu? Sama Bu. Jangan pernah tuntut pasanganmu untuk apa? Membahagiakanmu 100%. Tidak ada yang bisa membahagiakan pasangan 100%. Ada yang cocok pasangan di dunia ini? Tidak ada. Yang ada kita yang harus belajar untuk menundukkan diri, merendahkan hati, supaya kecocokan itu ada dalam kebersamaan. Amin. Ya, kalau kita pakai aturan sendiri nggak ada. Mau secinta apapun itu laki atau istri, nggak bisa menjamin, bisa membahagiakan, bisa juga membuat pasangan itu happy sampai seperti apa, nggak bisa. Kembali lagi harus ditundukkan dengan kasih Tuhan melalui firman Tuhan.
kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur. Siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Biasanya manusia tidak bisa setia dengan yang katanya cukup. Tuhan tahu di mana titik kelemahannya manusia. Dan percayalah kalau saya tadi baca semalam, rating daripada perselingkuhan itu paling banyak 57% karena masa firman Tuhan bisa dikalahkan sama ini sih? Makanya tadi saya bilang, kesetiaan itu pilihan. Kau mau setia, panjang usiamu, diberikan penghormatan kepadamu, diberikan sejahtera kepadamu oleh Tuhan Allah. Lakukan kesetiaan itu dengan dari yang kecil dulu. Setia bukan hanya menjaga hubungan, tapi konsistensi dalam perbuatanmu. Setia. Kalau kau setia untuk membantu istrimu, setia, lakukan sampai nenek kakek jika memang kau mampu. Dalam hal mencuci piring juga setia. Itu salah satu buah dari setia. Ada di sini bapak-bapak yang bantu cuci piring istrinya. Itu sama dengan suami saya. Saya buka aja. Suami saya kalau lagi syuting, lagi apa, dia bilang, oh aku bantu istriku dulu. Kita sama-sama bantu. Saya lantai bawah, lantai 2, dia lantai 3, lantai 2, nanti gantian. Saya nggak pernah percaya dengan pembantu atau asisten rumah tangga. Karena sudah banyak yang kasus di perumahan kami. Anak kami masih kecil-kecil. Saya bilang kita setia untuk saling mengisi. Yes. Tahu kan orang Batak, kotok, nah semua pada aturan. Belajar setia. Dalam segala hal jangan malu. Saya minggu lalu, saya sengaja saya keluar dari tempat ibadah. 4 orang anak kecil-kecil. Pak, pegang dulu Pak, tasku sebentar Pak. Di belakangnya tuh, kuliatin. Mama ini nanti dipikirnya aku pegang-pegang tas cewek kayak banci. Anaknya 4 masih sebentar dulu lah. Kaki apa tali sepatu lepas. Dipegang lah sama dia. Sampailah dia lepas dari lift. Udah mak ini, ditaruhnya ke bawah. Kalau kita punya kasih, kita nggak pandang keadaan. Amin, bapak-bapak. Nggak langsung berdosa kau pegang tas istrimu, nggak langsung jadi wanita kau pegang tas istrimu. Betul? Ada yang nggak mau pegang tas istri di sini? Dia baptis. Hah? Nggak langsung ngerti kau kalian. Hai, apa kabar? Nggak langsung begitu. Tapi kasih itu tidak melihat situasi dan kondisi. Ya mama-mama juga jangan kelewatan. Jangan juga ntar bapaknya lagi apa-apa pegang tas bapak. Ya jangan juga gitu. Harus ada harga diri suami, amin. Apalagi orang Batak, tolong harga diri suami itu nomor 1. Men, jangan ritingon. Masih ada yang ritingon sini? Bertobat. Ya, banyak hal dari kesetiaan, hal-hal kecil. Muncung juga harus dijaga. Itu kesetiaan. Kalau orang Batak bilang muncung. Perkataan. Ingat lagu zaman dulu? Hati-hati gunakan. Nah, kalau aku nggak mulut, hati-hati gunakan muncung. Ya, kita harus setia dalam perkara kecil, amin. Jaga muncung. Ini udah tahun 2025. Perkuat puji-pujian, perkuat mempermuliakan nama Tuhan, amin. Jangan kau perkuat membicarakan orang lain. Saya percaya nggak ada di sini ya, amin. Nggak ada yang ngaku bu. Ya, perkara kecil itu Tuhan lihat. Kalau kita setia, Tuhan percayakan kita perkara besar dalam segala hal.
Oke Tuhan, kali ini saya mau mengampuni. Saya mau setia Tuhan untuk mengikuti Engkau. Jumpa sama orang yang pernah kasus. Oh, jumpa lagi aku sama si Butet itu. Yang duitku diambil belum dipulangin. Teringat lagi. Enggak, sampai kapanpun enggak aku cakapi dia. Enggak aku maafkan dia. Kalau kita pakai daging, itu enggak akan pernah bisa. Tapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan, kita ingat kebaikan Tuhan atas hidup kita, kita pasti mampu mengampuni orang, mampu mengampuni orang yang menyakiti kita, mampu mengampuni orang yang mengecewakan kita sekalipun. Men, jangan pernah kau ingat-ingat, karena Tuhan tidak pernah ingat-ingat kesalahan kita. Tuhan mengampuni kesalahan kita. Jangan pernah ingat-ingat apa yang menjadi kesalahan orang, bahkan kesalahan kita sendiri. Pandang ke depan, raih apa? Mahkota kehidupan kebenaran yang Tuhan mau kita jalani. Itu buah dari kesetiaan. Kalau kita belajar setia dari yang kecil, kita bisa setia dengan melalui yang besar. Saya tidak percaya kalau orang setia langsung dari yang besar. Karena orang setia dari yang besar pasti akan jatuh dari hal yang kecil. Tapi Tuhan kasih kita dari yang kecil dulu. Karena Tuhan tahu pada saat kita setia dari hal yang besar, kita pasti jatuh dengan hal yang kecil. Amin ya Bapak Ibu. Tema minggu ini luar biasa. Menjaga kesetiaan akhir-akhir ini tidak gampang. Dunia makin kejam, dunia makin jahat. Yang diuji salah satunya adalah kesetiaan kita. Apakah kita setia? Apakah kita mau setia? Apakah kita mau melakukan kesetiaan itu? Tuhan tuh keren. Itu semua buat kita. Bukan buat keuntungan Tuhan, tapi keuntungan kita. Karena Tuhan tahu kita masih ada di dunia ini. Dan Tuhan yang memampukan pada saat kita mau melekat sama Tuhan. Kenal doang gak cukup Bapak Ibu. Kalau kenal doang dengan firman doang, Bapak Ibu keluar ibadah, belum tentu Bapak Ibu ingat khotbah saya. Paling ada suaranya khotbah, itu aja gue ingat. Kalau ditanya, Mak, khotbahnya apa tadi Mak? Apa ya? Setia lah pokoknya, udah itu aja. Pada saat Bapak Ibu melekat, cari Tuhan gak cuma hari Minggu. Makanya saya bilang, di mana kau tertanam, ikut dalam pemuritan itu. Setia. Amin. Ya, gak perlu menso Pak. Saya percaya gereja banyak. Tapi di mana Tuhan mau kau bertumbuh, disitulah pertumbuhanmu, perubahanmu, untuk kau ditajamkan dalam setiap pengajaran yang Tuhan mau kita lakukan. Amin. Ini tidak ada pesan-pesan sponsor, nggak ada. Karena saya seorang gembala, saya tahu jemaat sekarang kesetiaannya susah. Besok pensiun di sana, besok pensiun di sini, ntar kembali ke kita, susah. Firman sama, yang dicari sama hadirat Tuhan. Tapi Tuhan mau lihat di mana kita setia, di mana kita bertumbuh. Amin. Pada saat ada sesuatu yang urgent padamu, Tuhan uji. Karena biasanya banyak yang gitu, nggak bisa ibadah penuh di 1 bulan, diuji. Wah, ada tawaran kerjaan hari Minggu, lumayan nih. Bilang Pak Gembala, bilang nanti koordinator, nggak bisa pelayanan. Dibungkusnya seperti berkat, tapi belum tentu itu berkat. Karena saya tahu berkat yang dari Tuhan tidak menjauhkan kita dari Tuhan. Hati-hati. Udah beberapa pengerja saya naik jabatan, naik promosi, minggu kerja, Tuhan uji dia. Saya lihat ada yang setia, ada juga yang, Bu, maaf ya, saya minggu nggak bisa pelayanan, saya naik jabatan, saya minggu harus kerja setengah hari sampai jam 4. Ada juga yang tidak lama, datang-datang kembali lagi. Kenapa?
iya Bu, ternyata tidak lama perusahaan kita begini. Tuhan lihat, kalau kita mengutamakan mengasihi Tuhan, Yesus jaminannya. Tadi udah dibilang, umur panjang, kesejahteraan hidup, itu dari Tuhan. Bukan dari hasil usaha kita, bukan dari posisi kita, tapi Tuhan jaminannya. Amin. Maka sama-sama kita untuk menjadi orang-orang yang setia. Amin. Saya mengajak untuk para pemuji boleh ke depan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita mau angkat pujian penyembahan ini Bapak Ibu. Jangan pernah kita tukar Yesus lebih dari segalanya dengan apapun yang mungkin kelihatan kita perlu, yang mungkin kelihatan kita urgensi banget. Tapi ingat, terkadang di satu titik Tuhan izinkan kita karena Tuhan mau lihat seberapa besar kesetiaan kita. Kalau kita melekat sama Tuhan, pasti hati kita menolak untuk kita menukar Yesus dalam segala hal. Dalam segala hal, bukan hanya satu hal, tapi dalam segala hal. Amin. Saya pernah nih kesaksian, boleh agak sedikit. Tiba-tiba saya diingatkan, ini nggak ngomong doang, ini bicara kesetiaan. Suami dapat waktu itu tawaran. Ini saya bagikan juga. Satu sinetron yang ada di SCTV, 50 episode. Satu episode 15 juta. Peran ketiga. Saya lebih dulu gembala. Dia sudah diangkat 3 tahun menjadi gembala pada saat itu. Keluar dari penjara, kita perlu untuk pelayanan. Kami berdoa berdua, dan saya percaya Tuhan jawab. Pada saat SCTV telepon, bilang, Pak Reza, kita perlu peran Pak Reza sebagai peran ketiga dengan budget sekian. Oke, saya dipelajari. Kalau nggak telepon lagi, bagaimana Pak? Karena kita akan mulai. Saudara telepon, ini jam waktu bagaimana? Jam waktu Pak setiap hari Pak, termasuk hari Minggu. Yes. Saya diam. Saya lihat suami saya diambil kan. Kalau diambil saya korbanin 1 hari 1 malam. Diambil nggak sampai. Lebih hebat. Pada saat itu dia selesai nelfon saudara, dia masuk ke kamar, dia berdoa. Saya intim, oh dia doa. Saya tungguin. Langsung dia ngomong, nah, Mi, saya udah putuskan, saya nggak ambil. Tuhan uji kami. Kami ada hal-hal yang diperlukan sangat besar dalam pelayanan sebagai gembala. Saya berdoa, Tuhan, kami tetap mau setia pada panggilan-Mu. Gak lama, selang dalam 2-3 bulan, kami gak pernah berpikir apa yang tidak pernah dipikirkan, apa yang tidak pernah terlintas, Tuhan sediakan bagi yang mengasihi Tuhan. Ini terjadi 2-3 bulan. Telepon Antv, Pak Pendeta, Bu Pendeta, kita dari Toba Life Production
kita ada sinetron menolak talak. Mau pakai Pak Reza. Oh ya, peran ketiga sama peran hanya 30 episode. Waktunya bagaimana? Saya tanya. Bu Pendeta, waktu terserah Bapak. Oke, kita Selasa nggak bisa, cuma Sabtu Minggu nggak bisa, karena kami gembala. Akhirnya dia bilang, yang bisa saja untuk syuting Bapak. Berapa budget satu per episode? 18 juta. Wow. Beri kemuliaan buat Tuhan. Upah dari kesetiaan. Tuhan kita tidak pernah berhutang. Pada saat itu ada tawaran lagi bersama kami berdua, syuting Sabtu Minggu. Kita tolak. Iklan cukup besar kontraknya, karena perlu suami dan istri. Kami berdua berdoa, Tuhan, kami gak mau, jangan jadikan kami hamba uang. Kami tolak. Sabtu Minggu kami ditelepon oleh Dia Master, nominalnya lebih besar dari itu, dan waktunya tidak pernah mengganggu pelayanan kami, waktunya tidak pernah mengganggu pengembalaan kami, karena Tuhan kita setia. Amin. Dia dahsyat. Pada saat firman ini diberikan kepada saya, Tuhan ingatkan saya, berikan, saksikan. Memang berat, pasti selalu dibenturi dengan ini, yang namanya cuan. Tapi Tuhan kita tidak pernah berhutang. Porosnya harus ke Tuhan. Tapi jangan pernah minta sama Tuhan, oh Tuhan gue udah setia nih, mana? Jangan. Kalau kita mengasihi Tuhan, firman-Nya berkata, apa yang tidak pernah terpikir, terlintas, terucap, bahkan timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Amin. Haleluya. Terima kasih. Kami gak mau tukar Yesus. Kami mau belajar, gak mau tukar Yesus dengan apapun. Terima kasih Tuhan. Jangan tukar Yesus hanya karena harta. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus hanya karena tata. Tak ada yang abadi di dalam dunia. Yes. Katakan sama-sama, jangan jual Yesus. Jangan jual Yesus hanya karena harta. Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Jangan jual Yesus hanya karena tata. Tak ada yang abadi di dalam dunia. Yesus lebih mulia dari emas dan permata. Yesus lebih indah dari seisi dunia. Dia lebih berharga dari segala-galanya. Hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini dengan iman kita. Sampaikan kepada Tuhan. Jangan tukar Yesus hanya karena harta. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus hanya karena tata.
sukacita. Hanya dalam Yesus ada sukacita. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami yang sering terkadang menduga Yesus lebih dari apa yang kami punya. Kami tahu Tuhan, Kau berkata hari ini bahwa kami harus menjaga kesetiaan kami. Ampuni kami yang memiliki hati yang serong, bahkan iman yang serong sekalipun, dari ketidakpercayaan kami kepada Tuhan. Kami tahu Engkau yang punya kehidupan kami. Engkaulah yang menentukan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Biarlah kami mengembalikan segala sesuatunya kepada Tuhan. Jadilah sesuai kehendak Tuhan apapun itu Bapa. Hamba berdoa secara khusus bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Baik anak Tuhan saat ini yang mengalami pergumulan dalam rumah tangga, pribadi, pekerjaan, bahkan pelayanan. Mampukanlah anak-anakmu untuk tetap setia menjalani apa yang menjadi kebenaran Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, tidak mudah bagi kami untuk mengalahkan pemikiran daging kami. Tapi hanya bersama dengan Yesus, biar anak-anakmu dapat terus melekat, tunduk dan taat kepada Tuhan. Berikan roh itu Bapa, terus melimpah atas hidup kami. Banyak yang mencuri perhatian dalam dunia ini untuk menjauhkan kami dari kesetiaan kami terhadap Bapa. Jangan palingkan Tuhan, sehingga kami terus melekat dekat dan menatap-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang setia. Berkati seluruh hamba Tuhan yang ada di BTS yang 18 ini Tuhan. Berikan semua kami roh yang setia sampai Kau datang Tuhan. Kami tahu yang kami lakukan tidak sebanding dengan seluruh kebaikan kasih Tuhan pengorbanan atas kami. Untuk itu biar kami boleh menjalankan itu Tuhan dalam bentuk kesetiaan kami, yaitu ketaatan kami, kasih kami kepada Tuhan. Berkati Tuhan Yesus seluruh tim yang ada, terutama Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini, Pak Andi beserta dengan istri, bahkan seluruh staf penggembalaan yang ada, pastoral yang ada di tempat ini. Biar Tuhan Kau berikan hati hamba yang setia. Di dalam nama Yesus, bahkan seluruh tim praise and worship, para worship leaders, para singers, imam-imam musik, imam-imam multimedia Tuhan, semua kepada koordinator yang ada, baik dari WBI, Pria Betel Indonesia, baik juga sekolah minggu, guru-guru yang ada, koordinator youth, Tuhan, biar dengan kesatuan hati Tuhan beri roh kesetiaan itu yang melimpah bagi seluruh tim yang ada di tempat ini. Biar salib Tuhan, biar Yesus saja Tuhan yang ada bagi gereja-Mu di dalam nama Yesus. Yesus yang menjadi jaminan-Mu, jaminan kami di dalam gereja ini Tuhan, jaminan yang ada. Diri-Mu sendiri bagi kami di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu ada bagi gereja-Mu di tempat ini. Berkati Tuhan seluruh jemaat yang ada, baik yang belum bisa hadir maupun yang hadir. Kami percaya langkah demi langkah Kau sertai anak-anak-Mu. Bahkan jawaban doa Kau berikan Tuhan, dan beri kesabaran dan kekuatan, bahkan keteguhan hati pada seluruh jemaat Tuhan yang ada saat ini. Di dalam nama Yesus, kami percaya yang terbeban Tuhan boleh lepaskan, yang terikat Tuhan boleh lepaskan, yang membutuhkan jalan keluar Tuhan berikan jalan keluar, dan pintu-pintu yang tertutup. Di dalam nama Yesus, sehingga mereka mengalami, mendapatkan bahwa Yesus akan tetap setia sampai kapanpun. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapak. Hamba Tuhan selesai, tapi kami percaya Roh Kudus masih terus berkarya atas kami, berkarya dalam kehidupan kami. Urapi
setiap kami melimpah dengan kuat kuasa Roh Kudus di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya, di dalam nama Yesus. Umat pilihan Tuhan sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, silakan. Puji Tuhan, saya percaya kita semua sama-sama diberkati melalui firman Tuhan yang disampaikan, amin. Dan saat ini keluarga besar GBI BTS Rindu menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir hari ini. Jika ada, mohon kesediaan untuk mengangkat tangan Bapak Ibu Saudara. Adakah yang baru pertama kali hadir? Puji Tuhan, semuanya lagi yang setia. Kita akan sama-sama membawa persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Mari sama-sama bersatu hati, persiapkan persembahan kita dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap firman yang telah kami terima ya Tuhan, dan kami yakin akan percaya bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami ingin membawa persembahan kami yang terbaik buat Tuhan, dan kami percaya Tuhan Yesus memberkati setiap tangan-tangan yang memberikannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang siap memberi sama-sama katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat GBI BTS yang mau memberikan persembahan atau persepuluhan melalui transfer, silakan transfer ke rekening BCA GBI BTS di nomor 5222 460018. Penyerahan anak GBI BTS ini dilaksanakan pada minggu ketiga di setiap bulannya. Bagi jemaat yang ingin penyerahan anak, dimohon supaya memberikan data lengkap paling lambat hari minggu kedua di setiap bulannya. Karena saat prosesi, sertifikat akan langsung diberikan. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Bapak Freddy Marbun di 0495 3375 921 38. Shalom teman-teman, kami semua hari di rumah oleh tamu buat Tuhan. Yuk ikuti audisi yang besar GBI BTS dalam 18 tanggal 17 Juni 2025. Ini waktunya kamu bersinar dan melayani bareng kita. Untuk pendaftaran dan info lebih lanjut, langsung saja hubungi kontak person kami yang tertera di layar. See you di audisi, God bless you. Shalom para talenta muda kreatif. Kami mengundang Anda yang memiliki minat dan bakat di bidang jurnalistik, fotografi, videografi, atau desain grafis untuk bergabung dengan tim media gereja kami. Ini adalah kesempatan bagi Anda untuk mengembangkan potensi diri dalam lingkungan yang kreatif dan dinamis. Jangan ragu untuk menghubungi Bapak Kris di nomor 0856 4715 5772 untuk informasi lebih lanjut. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita bersyukur saat ini kita di penghujung dari ibadah Ibu Saudara. Dengan penuh kasih Kristus kita sama-sama bangkit berdiri. Boleh kasih salam kiranya Bapak Ibu Saudara katakan Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan mempersiapkan hati kita untuk sama-sama berdoa syafaat. Terima kasih untuk pada saat siang hari ini Tuhan, di mana kami telah ditegur melalui firman Tuhan bahwa kami harus hidup dalam kesetiaan Bapa. Untuk itu biar Roh Kudus yang memateraikan kami dan memampukan kami Tuhan, supaya dalam hari-hari ini Tuhan kami mampu hidup dalam kesetiaan Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan, dan biar Roh Kudus yang memampukan kami untuk melaksanakannya Tuhan. Kami berdoa pada saat siang hari ini Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan, Ibu Sylvia selain Tuhan, kami serahkan hamba-Mu dalam tangan pengasihan Bapa di sorga. Biarlah pengurapan dan penyertaan Tuhan yang sempurna senantiasa terus menyertai hamba-Mu Tuhan. Berkati suaminya bersama anak-anaknya Tuhan, berkati pengembalaannya Tuhan, dimanapun ibu ini berada, tutup selalu dengan kuasa darah-Mu Tuhan.
Roh Kudus yang senantiasa terus menyertai hamba ini Tuhan. Kami berdoa juga untuk Gembala Pembina kami, Pak Niko bersama wakilnya, Gembala Rayon kami, Pak Andi bersama wakilnya, staf Gembala kami, Pak Edward bersama seluruh pengembalaannya Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati dan menyertai dengan kasih dan anugerah daripada-Mu Tuhan. Kami serahkan juga bangsa dan negara bangsa Indonesia. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah negara-Mu senantiasa menyertai pemerintahan kami. Berkati kota Bekasi. Biarlah juga Tuhan berkati juga jemaat kami yang hadir pada saat ini. Biarlah apa yang menjadi pergumulan dan persoalan yang mereka hadapi, biarlah Tuhan turut campur tangan dalam menyelesaikan persoalan mereka Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati dan menyertai perjalanan kami, tutup bungkus kami semua dengan kuasa dan rahmat Tuhan. Tibakan kami di rumah kami dengan penuh sukacita dan kesejahteraan. Dan sebentar kami akan menerima berkat yang akan disampaikan oleh hamba. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, kepada kita pertama ini sudah selesai, dan sebelum kita pulang, mari kita buka hati kita akan kedua tanganmu dan terimalah berkat Allah. Berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam kasih anugerahnya Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kepada kita yang kedua kali menjemput kita di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin, haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, selalu bahagia bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati.